Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga semua kabarnya baik ya. Oke, kemuhammadihan kali ini kita akan belajar bab terakhir anak-anak, yaitu bab 4 tentang biografi dan sifat-sifat Ki Haji Abdul Razak Fahrudin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah dahulu yuk. Semua tangannya ditengadahkan ya. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan dibacanya basmalah bisa memperlancar kegiatan belajar kita hari ini ya anak-anak. Nah, ringkasan materi pada bab terakhir ini, kita akan lebih mengenal lebih dalam tentang biografi Ki Haji Abdul Razak Fahrudin, sifat-sifatnya, peran dalam Muhammadiyah, juga kiprahnya dalam Hizbul Wathan. Setelah mempelajari bab 4 ini, harapannya siswa tumbuh menjadi pribadi yang teguh hati, amanah, pemberani, dan berakhlakul karimah. Sebelumnya, anak-anak sudah menyiapkan buku paket kemuhnya kan? Kalau sudah, dibaca halaman 78 sampai dengan 81. Kalau sudah, mari kita ulang bersama apa yang telah kita baca. Nah, kita langsung ya. Untuk biografi Ki Haji Abdul Razak Fahrudin, yakni ada di halaman 78 anak-anak. Pak Ki Haji Abdul Razak Fahrudin lebih akrab dengan sebutan Pak AR. Beliau terkenal dengan kesederhanaannya dalam berpakaian. Biasanya beliau sering mengenakan kemeja berwarna putih dan peci atau surban. Untuk tanggal lahir beliau yakni pada tanggal 14 Februari tahun 1916, tepatnya di Macanan, Celangap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Ayah beliau bernama Ki Haji Fahrudin bin Kiai Syahid, yakni seorang ulama terkenal di Kulon Progo. Nah, untuk ini tadi diingat-ingat ya anak-anak, karena besok saat ulangan akan muncul pertanyaan ini. Lanjut ya. Nah, untuk ibu beliau bernama Maimunah binti Ki Haji Idris. Beliau adalah, Pak AR ini adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara. Jadi, dari 11 anak, beliau ini adalah anak yang ke-7. Nah, masa kecil beliau dihabiskan di Pakualaman sampai umur 10 tahun, yakni sampai tahun 1926. Nah, ketika kedua orang tuanya pindah ke Bleberan, Pak AR tinggal bersama kakaknya, Nyai Zuhriyah Karso, di Kota Gede, Yogyakarta. Kemudian Pak AR melanjutkan sekolahnya di Standard School Muhammadiyah di Prenggan, Kota Gede, Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan dasar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dikala usia beliau menginjak 16 tahun, ia menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia. Oke, lanjut. Pak AR ini termasuk orang yang haus akan ilmu. Maksud haus akan ilmu di sini yakni beliau itu sangat rajin dan tekun dalam belajar anak-anak. Dan beliau lebih sering belajar sendiri atau yang sering kita sebut dengan autodidak. Jadi tidak ada yang mengajari, makanya beliau apa-apa dicoba sendiri, belajar sendiri sampai bisa. Nah, ketika beliau menjadi guru di Sumatera, setelah menerima gaji atau upah, beliau membeli buku. Selain itu, kesenangan membaca sejak muda juga terus berlanjut sampai usia beliau menginjak senja hingga tak mampu lagi membaca karena sakit.
Akhirnya Pak AR wafat pada tanggal 17 Maret tahun 1995. Beliau wafat pada usia 79 tahun. Nah, itu tadi biografi tentang Pak AR. Selanjutnya kita coba membahas tentang sifat-sifat Pak AR ya, anak-anak. Ki Haji Abdul Razak ini merupakan pimpinan Muhammadiyah yang mempunyai budi pekerti luar biasa sehingga mudah diterima di semua kalangan anak-anak. Keluarga dan lingkungan di mana Pak AR dilahirkan dan dibesarkan telah membentuk jiwanya yang islami dan jiwanya yang kuat. Pada diri Pak AR telah melekat sifat-sifat mulia yang perlu kita contoh. Adapun sifat-sifat beliau yang patut kita contoh sebagai berikut. Sederhana, senantiasa senyum, komunikatif, ikhlas, tawadu, dan jujur. Kita bahas dari yang sederhana dulu ya anak-anak. Ya, salah satu sifat menonjol pada Pak AR adalah kesederhanaannya. Pola hidupnya yang sederhana, bicaranya juga sederhana. Contoh sifat kesederhanaan Pak AR tercermin dalam cara beliau berpakaian, kendaraan yang ia tumpangi, maupun rumah yang ia tempati, serta gaya hidupnya yang sederhana apa adanya. Lanjut ya. Sifat yang kedua, senantiasa senyum. Dalam berdakwah, Pak AR memegang prinsip anak-anak, yakni Islam harus dibawakan dengan senyum. Karena beliau menyadari betul senyum memiliki nilai ibadah. Sifat yang ketiga yakni komunikatif. Kelebihan Pak AR antara lain dalam kemampuannya menyentuh rasa dari lawan bicaranya. Tak pernah Pak AR dalam bicara ingin menang sendiri atau merasa paling pintar. Sifat komunikatif Pak AR bisa dilihat dari sifat beliau yang mudah bergaul dengan siapa saja, baik itu di kalangan penguasa ataupun rakyat kecil, generasi tua maupun generasi muda, intelek ataupun orang awam, orang kaya maupun dengan orang yang miskin. Menjadi teman dialog dalam menyelesaikan masalah dan banyak masyarakat luas yang sangat menyukai gaya kepemimpinannya. Lanjut, sifat yang keempat yaitu ikhlas. Dalam berdakwah, Pak AR selalu berprinsip lillahi ta'ala, yakni semuanya tidak ada keterpaksaan atau tidak ada karena disuruh dari orang lain. Semuanya ikhlas dari perbuatannya sendiri. Dan beliau dalam berdakwah juga pantang menerima uang anak-anak. Kalaupun terpaksa harus menerima, uang itu sepenuhnya akan dibagikan kepada pegawai Muhammadiyah yang belum sejahtera. Wah, mulia sekali ya anak-anak sifat dari Pak AR. Oke, kita lanjut sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima yaitu tawadu atau rendah hati. Nah, anak-anak tahu tidak, tawadu itu adalah sikap rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan hambanya, yakni sesama manusia. Untuk Pak AR sendiri adalah salah satu pimpinan yang mempunyai sifat tawadu anak-anak. Sifat ini tercermin dalam kehidupan beliau sehari-hari dan dalam bergaul dengan masyarakat, baik di kalangan masyarakat biasa maupun para pejabat. Baik, untuk sifat beliau yang terakhir yaitu jujur. Salah satu sifat yang tampak menonjol dari pribadi Pak AR adalah kejujuran beliau. Pak AR tetap konsisten antara ucapan dan perbuatan. Sifat jujur merupakan kunci utama bagi seseorang untuk dapat dipercaya dan diterima dengan baik di masyarakat. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur ya, pada diri sendiri maupun pada orang lain.
Berperilaku jujur harus dimiliki setiap orang, karena dengan jujur maka hidup akan menjadi lebih aman dan nyaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, anak-anak, itulah beberapa sifat mulia Ki Haji Abdul Razak Fahrudin. Tentunya masih banyak sekali sifat-sifat mulia beliau selain yang disebutkan oleh Bu Guru dan yang belum dibahas dan dijelaskan dalam bab ini. Semoga anak-anak bisa mencontoh sifat dari Pak AR ya. Oke. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak kirimkan voice note tentang soal yang Ibu Guru kirimkan di grup ya. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Wahid, Isnan, Salas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.